yang kami turunkan kepada engkau Muhammad, kata Allah, litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, agar engkau Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kemusyrikan menuju tauhid, dari kekafiran menuju kepada iman dan Islam. Di dalam membawa perubahan paradigma, di dalam membawa perubahan mindset, di dalam membawa perubahan cara berpikir, di dalam membawa perubahan bersikap, dibutuhkan kitabun, dibutuhkan sebuah pola, dibutuhkan sebuah konsep, dibutuhkan sebuah ide. Tidak boleh yang namanya perubahan sosial serampangan dilaksanakan tanpa ide, dilaksanakan tanpa konsep. Maka oleh karena itu Allah katakan, sebelum Allah katakan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengeluarkan manusia dari kekufuran kepada iman, Allah katakan ibu-ibu, kitabun, ini adalah konsep, ini adalah way of life, ini adalah pola, ini adalah ide. Setelah ada pola, setelah ada ide, setelah ada konsep, maka perlu orang-orang yang melaksanakan ide, perlu orang-orang yang melaksanakan konsep. Siapa ide? Ide adalah Al-Quran. Siapa yang melaksanakan adalah Nabi Muhammad. Dulu, kalau sekarang idenya tetap Al-Quran, idenya tetap Al-Hadis, tapi yang melaksanakan adalah para pewaris daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pewaris daripada Rasulullah? Siapa pewaris dari Nabi Allah? Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama lah yang mewarisi para nabi. Segala tugas-tugas kenabian yang dulu dilaksanakan oleh para nabi ketika pintu kenabian sudah tertutup sampai hari kiamat kelak, maka yang melaksanakannya adalah para ulama. Siapa? Para ulama yang menjadi pewaris nabi. Yang menjadi pewaris Nabi bukanlah orang yang mengaku keturunannya, para tubagus, para raden, bukan. Yang menjadi pewaris Rasulullah adalah para santri dan para ulama. Tidak boleh orang mengklaim sebagai yang paling berhak atas agama ini illal ulama, kecuali adalah para ulama. Ulama berdasarkan ilmu. Wala takhfu ma laysa laka bihi ilmun. Seluruh ajaran-ajaran yang kalian tidak punya ilmu, yang kalian tidak punya keyakinan, yang kalian tidak tahu dalil di dalamnya, wala takhfu, maka jangan kalian ikuti sesuatu yang tidak ada dalilnya. Seluruh amalan-amalan yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama yang hari ini ada, maulidan, tahlilan, manaqiban, seluruhnya kenapa hari ini ada? Kenapa Islam Nusantara? Kenapa Nahdlatul Ulama? Kenapa kiai-kiai pesantren mengamalkan warisan daripada Wali Songo ini? Karena semuanya berdasarkan dalil dan difilter oleh dalil. Setiap legasi, setiap warisan dari nenek moyang kita yang tidak sesuai dengan Al-Quran
Al-Quran, yang tidak sesuai dengan Al-Hadis, maka para wali songo tidak kemudian mewariskannya untuk kita. Ketika maulidan ini hari ini ada, terjadi pergumulan sejarah dari zaman mulai Islam didatangkan ke Indonesia oleh para wali songo, maka kemudian ketika hari ini ada, ketika Islam Nusantara kemudian memberi ruang, itu menunjukkan bahwa segala tradisi keagamaan mempunyai dalil. Yang tidak ada dalilnya tidak akan diteruskan oleh wali songo. Yang tidak ada dalilnya tidak akan diteruskan oleh kiai-kiai murid wali songo di pesantren-pesantren seperti tahlilan, manakiban, mitung dina, matang puluh dina, ngatus, nahol, nyewu, tidak akan mungkin akan dilaksanakan apabila di situ tidak ada dalil. Contoh, wong wadon zaman bengi, lamun lakine mati dheweke kudu bunuh diri nilu mati. Ngerti orang ngomong Jawa? Sing bener ngerti. Bengi ibu wong wadon rabi, lamun lakine mati dheweke kudu manek ning dhuwur, kemudian kudu anjlok sebagai tanda kesetiaan terhadap suami. Apabila laki mati, dheweke orang wani anjlok sing dhuwur bunuh diri, maka dianggap wanita yang tidak punya kehormatan. Pada zaman dulu di Indonesia seperti itu. Islam kemudian datang, kemudian ditakar oleh Al-Quran, ditakar oleh Al-Hadis. Ternyata ada tradisi semacam itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka ajaran semacam itu ditolak oleh para wali songo, tidak diajarkan kembali. Kenapa? Karena tidak ada aturan, tidak ada ajaran untuk menunjukkan kesetiaan seorang istri pada suaminya. Ketika suaminya mati, dia harus mati. Kira-kira ibu-ibu lamun lakine mati gelem orang main biru mati? Cinta orang yang laki, cinta mati apa setengah mati? Ngomong kita cinta yang laki benar, tapi lamun lakine mati kita orang gelem biru mati. Itu semuanya sesuai dengan fitrah manusia yang dia ingin hidup lama. Fitrah manusia kemudian diatur oleh Al-Quran, diatur oleh Al-Hadis. Apabila fitrah manusia ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Hadis, maka syariah kemudian mengkristalkannya kepada hukum-hukum. Tetapi ada fitrah, ada hawa, ada nafsu yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, yaitu seperti ibu-ibu turu si jam 9 bengi tekang jam 7 esuk. Enak ora turu kok? Enak. Tapi kata Al-Quran, kata Al-Hadis, kata ajaran agama, orang yang tidur apabila datang waktu subuh, adzan subuh, hayya 'alas shalah, kudu tangi, kudu salat. Nafsu fitrah manusia sebagai hamba, sebagai manusia yang suka tidur, tapi diatur oleh ajaran Islam, ada sholat 5 waktu. Kalau waktu subuh harus bangun, maka senajan lagi ngantuk, kita kudu tangi dingin. Betul tidak? Betul tidak? Diatur oleh ajaran Islam, maka kita sebagai umat Islam ketika waktu subuh, walaupun lagi ngantuk, entah ronda sim jam roro, takang jam roro mereka turu, ketika waktu subuh datang, maka kita harus bangun, mengambil air wudhu, kemudian bersujud menghadap Allah Subhanahu